perlawananku kepada ibu mertua dan adik ipar. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Gita, kamu sedang apa di kamar Mbak? Tanyaku dengan nada tegas. Ah, Mbak Zahra, berisik banget sih. Aku lagi teleponan sama pacarku, jawab Gita tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menghela nafas panjang, berusaha menahan emosiku. Tapi ini kan kamar Mbak dan Mas Reza, Gita. Kamu gak berhak masuk sembarangan tanpa izin. Sikapnya yang dingin dan tak peduli membuatku semakin geram. Banyak omong ya kamu, Mbak. Ini kan rumah kakakku juga. Jangan mentang-mentang kamu istrinya, bisa seenaknya ngatur aku, balas Gita dengan berani. Pagi itu, aku memasuki kamar, terkejut melihat Gita yang sedang duduk di tempat tidurku, memegang ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Sejak Gita, adik Mas Reza, memutuskan untuk menginap di rumah kami, segala sesuatu mulai berubah. Bukan dalam arti yang baik, tetapi dalam kekacauan yang ia bawa bersamanya. Ibunya, Bu Ningsih, yang meminta Gita tinggal bersama kami selama kuliah karena kampusnya lebih dekat dari rumah kami, memaksa kami menerima kehadirannya. Awalnya, aku berpikir mungkin ini adalah kesempatan bagi kami untuk membantu Gita lebih fokus pada studinya dan menciptakan hubungan yang lebih dekat. Namun semakin lama Gita tinggal, semakin sulit bagiku untuk menoleransi tingkah lakunya. Aku tidak menyangka adik iparku sendiri bersikap seperti itu. Padahal, niatku hanyalah menegurnya dengan baik. Setiap kali aku keluar kamar, pemandangan rumah yang berantakan menyambutku. Bekas makanan berserakan di ruang tamu, gelas minuman yang diletakkan sembarangan di meja, dan piring-piring kotor yang ditinggalkan begitu saja di kamar. Semua itu seolah menjadi rutinitas harian Gita, dan aku yang harus membereskannya. Membuatku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri. Kelelahan fisik dan emosiku semakin memuncak. Sore itu, setelah membereskan ruang tamu yang seperti kapal pecah, aku menghampiri Mas Reza yang sedang duduk santai di kamar. Mas, bisa nggak sih sekali-kali kamu negur Gita? Rumah ini jadi berantakan sekali, Mas, ucapku. Suaraku terdengar lembut namun penuh harap. Mas Reza hanya menatapku sebentar, lalu menghela nafas panjang. Ah, biarin sajalah sayang. Nanti kalau ditegur, ia malah ngadu ke ibu. Kamu tahu kan, ibu pasti akan membelanya dan memarahiku. Hatiku semakin terluka mendengar jawabannya. Mas Reza, suamiku, yang biasanya perhatian, lebih memilih untuk diam. Dia seolah-olah tidak mau terlibat dalam konflik ini karena ketakutannya pada ibunya. Ini bukan pertama kalinya aku merasakan bahwa Mas Reza lebih mementingkan pendapat dan perasaan ibunya dibandingkan dengan perasaanku sebagai istrinya. Mas, ini bukan soal aku atau Gita, Mas. Ini soal tanggung jawab. Kita ini kan suami istri. Seharusnya saling mendukung, lanjutku dengan nada memohon, berusaha agar Mas Reza memahami sudut pandangku. Namun Mas Reza hanya tersenyum kecil, seolah menganggap remehnya masalah yang sedang kami hadapi. Sudahlah Zahra, gak usah terlalu dipikirkan. Lagian, Gita juga tidak selamanya tinggal di sini kok. Jawaban itu tidak membuatku merasa lebih baik. Setiap hari, kehadiran Gita seperti duri di dalam rumah tangga kami. Bukannya membawa kedamaian, dia malah menambah beban dalam kehidupanku yang seharusnya nyaman setelah memutuskan berhenti dari karirku demi fokus pada keluarga. Tapi sayangnya, aku harus mengorbankan lebih dari itu, terutama rasa hormatku kepada suami yang terlalu tunduk pada keluarganya. Aku hanya bisa berharap suatu saat Mas Reza menyadari bahwa kebahagiaan rumah tangga kami seharusnya menjadi prioritas utamanya. Oh iya, perkenalkan namaku Zahra.
Sebelum aku menikah dengan Mas Reza, aku adalah seorang wanita karir yang sibuk dan ambisius. Aku bekerja keras sejak masa kuliah, dan itu semua membuahkan hasil. Setelah lulus cum laude dengan IPK sempurna 4,0, banyak perusahaan besar yang menawarkan posisi bergengsi untukku. Bahkan pada usia yang relatif muda, aku berhasil menjadi salah satu direksi di sebuah perusahaan ternama. Pencapaian yang kuperoleh bukan semata-mata karena keberuntungan, tetapi karena kerja kerasku, dedikasiku, dan kemampuanku yang diakui sejak masa kuliah. Sejujurnya, aku menikmati kesibukan dan tantangan di dunia kerja. Setiap hari ada masalah yang harus aku pecahkan, target yang harus dicapai, dan tim yang harus kuarahkan. Rasanya begitu memuaskan ketika aku bisa menutup hari dengan pencapaian yang nyata. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat hasil dari kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun. Aku tahu, aku bisa terus melangkah lebih jauh dan mencapai lebih banyak. Namun semua itu berubah ketika aku bertemu dengan Mas Reza. Dia pria yang baik, penuh perhatian, dan kami saling jatuh cinta dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, hubungan kami berlanjut ke jenjang pernikahan. Mas Reza selalu mendukung karirku. Setidaknya itulah yang aku pikirkan di awal. Namun setelah menikah, dia mulai mengisyaratkan harapannya agar aku bisa fokus pada rumah tangga. Sekarang kita sudah menikah, sayang. Aku ingin kamu fokus di rumah saja biar cepat hamil, katanya suatu malam. Seolah-olah pengunduran diri dari karirku adalah keputusan sederhana. Aku terdiam saat mendengar permintaan itu. Di satu sisi, aku mencintai Mas Reza dan ingin membangun keluarga bersamanya. Namun di sisi lain, karirku adalah bagian dari diriku yang sudah kugeluti bertahun-tahun. Rasanya berat untuk melepaskan itu semua, tapi aku berpikir, mungkin ini adalah fase baru dalam hidupku. Fase di mana aku akan menjadi istri dan diharapkan seorang ibu. Aku ingin membahagiakan Mas Reza. Dan aku tahu, dia sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarga kecil kami. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang selama ini menjadi sumber kebanggaanku. Aku meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan yang harus aku lakukan demi keluarga yang ingin kubangun bersama Mas Reza. Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap untuk perubahan ini. Bahkan aku siap menjadi istri yang baik. Dan di masa depan menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan. Setelah menikah, kehidupan kami berjalan sesuai rencana. Setidaknya itulah yang ingin kupikirkan. Mas Reza bekerja sebagai manajer di perusahaan yang sama tempatku dulu bekerja. Jabatan itu memang didapatkan berkat campur tanganku. Saat itu, aku merasa ini adalah cara terbaik untuk membantu suamiku membangun karirnya. Bahkan jika hal itu berarti membuka jalan baginya dengan sedikit pengaruh yang kumiliki di perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, rasa bersalahku yang telah membuka pintu kerja untuk Mas Reza berubah menjadi sebuah kebanggaan. Mas Reza memang bukan orang yang pemalas. Dia selalu tekun dan bekerja keras setelah mendapatkan promosi itu. Dan perlahan, dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Ketekunannya dalam menghadapi tantangan pekerjaan membuatnya berkembang menjadi sosok yang bisa diandalkan di tempat kerjanya. Di luar rumah, dia terlihat seperti pria sukses, seorang manajer yang dihormati oleh bawahannya. Banyak orang di kantor yang mulai memandangnya dengan kagum. Dan itu membuatku merasa sedikit lega bahwa campur tanganku di awal karirnya tidak sia-sia. Namun di balik kesuksesannya di tempat kerja, ada hal lain yang terus menggerogoti rasa hormatku padanya. Hubungan kami yang seharusnya semakin kuat setelah menikah, justru mulai terasa rapuh. Setiap kali ada masalah, terutama yang menyangkut kehidupan rumah tangga atau hal-hal kecil yang menyentuh keluarganya, dia selalu membawa masalah itu ke ibunya, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Aku merasa diabaikan, seolah aku tidak dianggap sebagai pasangan yang setara, yang seharusnya bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Sejak awal pernikahan kami, aku berharap bisa menjadi tim yang kuat bersamanya, menghadapi segala tantangan dengan bersama-sama. Namun nyatanya, Mas Reza lebih sering menganggap ibunya sebagai solusi atas segala permasalahan, bukan aku, istrinya.
Aku mencintai Mas Reza. Itu tidak bisa dipungkiri. Namun rasa cintaku padanya perlahan memudar. Aku butuh suami yang bisa memimpin rumah tangga, yang bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan, bukan seseorang yang terus bergantung pada orang tuanya. Setiap kali dia curhat ke ibunya tentang masalah kecil di rumah kami, aku merasa tersisih. Rasanya seperti aku tidak pernah cukup penting dalam hidupnya, atau setidaknya tidak penting dalam mengambil keputusan yang menyangkut pernikahan kami. Satu malam, setelah Mas Reza kembali dari mengunjungi ibunya, aku memberanikan diri untuk berbicara. Mas, kenapa setiap kali ada masalah kecil di rumah, kamu selalu cerita ke ibu? Bukannya seharusnya kita yang menyelesaikannya bersama, Mas? Mas Reza menatapku sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Ya, aku cuma ingin minta saran. Ibu kan lebih berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Tapi aku ini kan istrimu, Mas. Jawabku dengan pelan, menahan kekecewaan. Bukankah seharusnya kita saling mendukung dan menyelesaikan masalah ini bersama, Mas? Bukan selalu melibatkan orang luar. Bahkan meskipun ibumu sendiri, Mas. Mas Reza tidak membalas, dan keheningan malam itu begitu berat. Dalam diam, aku sadar bahwa masalah ini lebih dalam dari sekedar kebiasaan kecil. Ini tentang bagaimana dia melihat peran kami dalam pernikahan ini, dan bagaimana aku harus berjuang untuk mendapatkan posisi yang layak sebagai pasangannya. Sejujurnya, sejak hari pertama menikah dengan Mas Reza, aku sudah merasakan ketidaksukaan terhadap keluarganya, terutama kepada ibu mertuaku, Bu Ningsih. Dia adalah sosok yang rewel, selalu merasa tahu segalanya, tak mau kalah dan selalu mengkritik segala sesuatu. Mulai dari cara aku berpakaian hingga cara aku mengurus rumah tangga. Setiap kali kami bertemu, ada saja komentar pedas yang ia keluarkan dari mulutnya, seolah aku tak pernah cukup baik untuk anaknya. Sikap Bu Ningsih yang cerewet dan selalu ikut campur itulah yang akhirnya membuatku mengambil keputusan besar. Aku membeli rumah sendiri. Aku tak bisa terus-terusan tinggal bersama mereka di rumah lama Mas Reza, tempat di mana aku selalu merasa diawasi dan dikritik. Aku ingin merasa nyaman di rumahku sendiri, bersama suamiku, tanpa intervensi keluarga mertua yang harus membuatku merasa tertekan. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada mereka. Tidak pernah tahu bahwa rumah kami yang kami tinggali sekarang sebenarnya aku yang beli. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah hasil kerja keras Mas Reza. Aku sengaja menyembunyikan hal ini karena ada kesepakatan sebelum aku dan Mas Reza menikah. Kami berjanji bahwa aku akan menjaga rahasia tentang siapa diriku sebenarnya. Memang jika melihat aku dulu, semua pria pasti berpikir ulang jika akan menikahiku. Karena aku adalah seorang wanita karir yang cukup sukses, bahkan memiliki jabatan tinggi sebelum akhirnya memutuskan berhenti. Itu juga yang membuat Mas Reza merasa tidak nyaman jika keluarganya tahu bahwa istrinya lebih sukses darinya. Dia takut akan pandangan keluarganya, terutama ibunya. Jadi, demi menjaga perasaannya, aku sepakat untuk menyembunyikan hal itu agar dia tidak merasa minder. Kesepakatan itulah yang kemudian membuat keluarganya, terutama Bu Ningsih, memandang rendah diriku. Mereka menganggap aku tidak lebih baik dari istri biasa yang bergantung sepenuhnya pada suaminya. Bahkan, ketika rumah ini dibeli, mereka memuji Mas Reza setinggi langit, menganggap bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab dan sukses karena mampu memberikan rumah yang layak untuk istrinya dan keluarganya. Aku hanya bisa diam, menahan diri agar tidak mengungkapkan kebenaran. Namun kesabaranku mulai diuji ketika Gita memutuskan untuk tinggal di rumah kami selama kuliah. Gita dengan segala kelancangan dan keangkuhannya menganggap dirinya berhak atas segala yang ada di rumah ini. Dia mulai kurang ajar padaku, bahkan tanpa malu-malu menggunakan kosmetikku tanpa izin. Tidak hanya itu, dia juga sering meminta uang kepada Mas Reza, seolah-olah dialah yang berkuasa di rumah ini. Dia memperlakukan Mas Reza seperti orang yang bisa memberinya segalanya. Sementara aku dianggap sebagai sosok yang hanya menumpang, tidak punya andil apapun. Gita seringkali memperlihatkan sikap yang meremehkanku. Dia berbicara seenaknya. Dan yang paling mengesalkan adalah caranya berbicara tentang rumah ini, seolah-olah semua yang ada di dalamnya adalah hasil kerja Mas Reza. Mungkin karena Gita tumbuh di bawah pengaruh kuat ibunya. Dia pun mewarisi pandangan bahwa aku hanyalah istri yang tak berguna.
Di mata mereka, aku tidak lebih dari sosok yang harus berterima kasih karena telah menikah dengan pria seperti Mas Reza, yang sukses dan mampu memberiku kehidupan yang layak. Namun aku tetap memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Apakah mereka akan terus menganggap rendah diriku? Atau apakah mereka akan mulai melihatku dengan cara yang berbeda jika tahu siapa aku sebenarnya? Aku tetap membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Meskipun di dalam hatiku ada perasaan marah dan kecewa yang terus menumpuk. Di saat aku masih kecewa dengan adanya Gita di rumahku, aku kembali terkejut ketika suatu hari Bu Ningsih, ibu mertuaku, datang ke rumahku. Katanya, dia merasa kesepian tinggal sendirian. Jadi dia ingin menginap di rumahku untuk sementara waktu, sambil menemani Gita. Mas Reza tanpa ragu, langsung menerima permintaan ibunya dengan hati terbuka, seperti biasa. Namun kehadiran Bu Ningsih di rumah ini justru membawa masalah baru. Alih-alih merasa nyaman sebagai tamu, dia mulai berperilaku seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Sifat cerewet ibu mertua kembali muncul di rumahku. Mas Reza, meski aku tahu dia malu karena menyadari bahwa akulah yang berjuang untuk rumah ini, tetap hanya diam. Dia begitu takut dan patuh kepada ibunya, tidak berani mengambil sikap untuk membelaku. Rasa takutnya itu benar-benar sudah tidak masuk akal bagiku. Dan aku pun mulai merasa semakin tertekan. Setiap hari setelah Mas Reza pergi bekerja, aku seperti dijadikan pelayan oleh mereka. Bu Ningsih dan Gita tanpa ragu menyuruhku melakukan berbagai hal, membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Sementara mereka hanya duduk santai, menonton televisi atau sibuk dengan ponsel mereka. Saat aku merasa lelah, bukannya diberi waktu untuk beristirahat, aku malah disuruh memijat badan Bu Ningsih. Aku mulai merasa seperti budak di rumahku sendiri. Pada suatu pagi, kesabaranku benar-benar diuji. Saat aku masuk ke dalam kamar, aku mendapati Gita sedang membuka laci lemariku dan mengambil uang tabunganku dengan seenaknya. Tanpa bisa menahan emosi, aku langsung membentaknya. "Gita, apa-apaan kamu masuk ke dalam kamar Mbak dan mengambil uang Mbak tanpa izin?" seruku dengan marah. Namun bukannya merasa bersalah, Gita malah melawan dengan wajah penuh arogansi. "Ini kan uang Kak Reza, bukan uangmu. Jadi aku bebas dong mau aku pakai atau tidak," jawabnya dengan lantang. Aku terdiam sejenak, tak percaya dengan kelancangannya. Hatiku terasa semakin panas. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa semua yang ada di rumah ini adalah milik kakaknya, padahal dia tak tahu apa-apa tentang siapa yang sebenarnya berjuang untuk semuanya. Tiba-tiba Bu Ningsih yang mendengar pertengkaran kami ikut campur. Dia datang dengan wajah marah, langsung menarik kerudungku dengan keras hingga hampir tercekik leherku. Sambil menarik kerudungku, dia memaki-maki tanpa henti. "Kamu ini memang istri yang tidak tahu diri ya? Berani-beraninya kamu memarahi anakku. Dasar perempuan tidak berguna," caci Bu Ningsih dengan penuh amarah. Aku hampir tak bisa bernafas. Tubuhku terasa lemas, sementara Bu Ningsih terus menarik kerudungku. Air mataku menetes, tapi aku berusaha menahannya. Di dalam hatiku, aku merasa begitu sakit. Bukan hanya karena fisikku tersakiti, tetapi juga karena penghinaan ini seolah mengguncang harga diriku sebagai seorang istri dan wanita. Tidak pernah sekalipun aku menyangka akan diperlakukan sekejam ini di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Bu Ningsih terus melontarkan kata-kata kasar, seolah semua kemarahan dan kebenciannya selama ini tercurahkan padaku dalam satu ledakan emosi. Di sisi lain, Gita hanya menonton dengan senyum sinis di wajahnya, seolah dia merasa menang karena berhasil mengaduk-ngaduk emosi ibunya untuk menyerangku. Hari itu, aku merasa benar-benar tak berdaya. Mas Reza tidak ada di rumah untuk menyaksikan perlakuan kejam keluarganya terhadapku. Meski aku tahu, pada akhirnya Mas Reza juga tidak akan membela aku di hadapan ibunya. Keterikatannya pada keluarganya begitu kuat, dan aku tahu aku tak akan pernah bisa mengubah itu. Dan benar saja apa yang menjadi firasatku tadi pagi terjadi. Saat aku mencoba mengadu ke Mas Reza malam hari setelah dia pulang bekerja, aku menatapnya dengan harapan dia akan berdiri di pihakku.
setidaknya untuk sekali saja. Namun raut wajahnya memperlihatkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikannya. Di saat kami semua berkumpul di ruang tamu, Mas Reza mencoba memulai obrolan. Namun, baru beberapa kata keluar dari mulut Mas Reza, ibunya sudah mulai marah. Alih-alih menenangkan situasi, Mas Reza malah diam ketika ibunya mulai mencaci maki aku lagi, menumpahkan segala kemarahannya, seolah-olah aku adalah sumber segala masalah di rumah ini. Kita hanya duduk diam di sudut, menikmati drama yang seolah sudah ia duga akan terjadi. Mas Reza terus diam, tidak berani menegur ibunya. Hatiku rasanya hancur, tapi aku tetap menahan diri. Meski caci maki Bu Ningsih begitu menusuk hatiku, aku berusaha tetap tenang. Ada sesuatu dalam diriku yang masih belum siap untuk membuka semuanya. Belum siap untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Aku tahu, jika aku membuka mulut tentang siapa yang sebenarnya berjuang untuk rumah ini, semuanya akan berubah. Namun aku ingin mereka mengerti tanpa harus menjelaskan siapa aku. Aku ingin mereka tahu dengan sendirinya, walaupun mungkin itu mustahil. Keesokan harinya, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Hari itu adalah hari libur Mas Reza, dan aku memutuskan untuk meminta waktu sejenak untuk menghirup udara segar, jauh dari kekacauan rumah ini. Aku ingin kami berjalan-jalan berdua, berharap itu bisa mengurangi rasa stres yang sudah menumpuk di dadaku. Mas Reza, yang merasa bersalah karena tidak bisa membelaku semalam, setuju untuk pergi bersamaku. Aku sempat merasa lega, berpikir mungkin ini adalah awal dari perubahan kecil yang aku harapkan. Kami sudah siap untuk pergi, semua persiapan sudah selesai, dan kami sudah di depan pintu. Namun suara teriakan keras Bu Ningsih menghentikan langkah kami. "Kalian mau kemana? Hari ini ada tamu yang akan datang. Kalian gak bisa pergi begitu saja," serunya dengan nada perintah. Aku merasa ada dorongan dalam diriku untuk melawan. Ini adalah hari libur Mas Reza, dan kami butuh waktu untuk beristirahat. Aku sudah tidak bisa lagi mengikuti permintaan ibu mertua yang seolah-olah ingin mengendalikan setiap langkah hidup kami. "Bu, kami sudah punya rencana. Kami mau berjalan-jalan sebentar, Bu," jawabku, mencoba tetap tenang namun tegas. Namun Bu Ningsih tak mau kalah. Dia menggertak Mas Reza dengan pandangan tajam, seolah menantang anaknya untuk melawan. Dan seperti yang sudah kuduga, Mas Reza langsung mengendur. Wajahnya memucat, dan dengan suara pelan, dia berkata padaku, "Sayang, kita tunggu tamunya saja dulu ya." "Ibu benar, gak enak kalau kita pergi sekarang." Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh kecewa. Sekali lagi, rasa takutnya pada ibunya mengalahkan keinginannya untuk berdiri di sisiku. Rasa frustasiku semakin membesar. Aku yang berharap hari itu bisa menjadi momen pelarian kecil dari segala tekanan, justru harus kembali mengalah, kembali menuruti perintah orang yang seharusnya tidak punya kuasa di rumah ini. Bu Ningsih tersenyum puas, dan kita menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Aku merasa terkepung di rumahku sendiri, seolah-olah aku sebagai istri dan tuan rumah dirampas begitu saja. Rasanya batas kesabaranku semakin tipis. Setelah hampir 15 menit aku menunggu, akhirnya tamu itu datang. Saat tamu itu turun dari mobilnya, aku terperanjat kaget, dan ternyata tamu itu adalah Karin, mantan pacar Mas Reza sewaktu SMA. Waktu itu aku sudah mendengar tentang Karin dari Mas Reza sebelum kami memutuskan menikah, karena kami sepakat untuk menceritakan masa lalu masing-masing. Aku tahu persis siapa Karin, dan melihatnya muncul di rumahku hari itu membuat hatiku berdebar aneh. Ibu mertua langsung menyuruhku ke dapur untuk membuatkan minuman, sementara dia mengajak Mas Reza untuk duduk dan mengobrol dengan Karin. Dari balik pintu dapur, aku bisa melihat bagaimana Karin berusaha keras membuka percakapan dengan Mas Reza. Wajahnya penuh rayuan, seolah-olah dia masih ingin menghidupkan kembali kenangan lama mereka. Namun aku juga bisa melihat sikap Mas Reza yang nampak sedikit kikuk dan canggung. Dia tidak sepenuhnya menanggapi Karin, mungkin karena merasa tidak enak hati denganku. Selama ini, Mas Reza memang sudah beberapa kali mencoba untuk menegur ibunya agar tidak terlalu keras terhadapku. Dia tahu betul bagaimana aku diperlakukan di rumah ini, tapi setiap kali dia melakukannya, ibunya selalu membalasnya dengan kemarahan. Aku berdiri di dapur, mencampur minuman sambil mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Hatiku gelisah, namun dengan rasa was-was,
Tiba-tiba suara ibu mertuaku menggelegar. "Zahra, minumannya mana? Cepat keluarkan!" Aku yang saat itu masih tenggelam dalam pikiranku, seketika terkejut, hampir menjatuhkan gelas di tangan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menahan perasaanku. "Bu, kenapa ibu tega membawa Karin ke sini?" Tanyaku dengan suara yang mencoba tetap tenang, meski hatiku terasa hancur. Namun jawaban ibu mertua membuat luka di hatiku semakin dalam. "Ini kan rumah Reza, Zahra. Jadi, aku bebas dong melakukan apapun yang aku mau. Kalau aku ingin Karin ke sini, dia juga berhak datang." Jawabnya dengan nada dingin dan penuh kemenangan. Kata-katanya menyiratkan bahwa aku tidak punya kuasa di rumah ini, yang ironisnya adalah hasil keringatku sendiri. Aku hanya bisa diam. Sekali lagi, aku memilih untuk menahan amarahku, mengikuti permainan yang ibu mertuaku ciptakan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada yang tidak beres dengan kedatangan Karin hari itu. Rasa cemburu dan rasa gelisah mulai merayap. Tetapi aku mencoba menenangkan diriku dan menghidangkan minuman untuk mereka. Dugaanku ternyata benar. Setelah mendengar percakapan lebih lanjut di antara mereka, niat tersembunyi dari kedatangan Karin mulai terungkap. Ibu mertuaku secara tersirat menyaratkan keinginannya agar Karin menjadi istri kedua Mas Reza. Hatiku seakan jatuh ke dasar jurang yang dalam. Aku tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi, terlebih di rumahku sendiri. Hari itu, aku memilih untuk tidak melawan. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tahu pertarungan ini lebih besar dari yang terlihat. Aku harus bermain cerdas. Hati kecilku hancur, tapi aku menyembunyikan rasa sakit itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar menunjukkan emosiku saat ini. Aku harus menunggu momen yang tepat. Malam itu, saat Mas Reza akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepadaku, kata-katanya terasa seperti pukulan yang menghantam diriku. "Zahra, sebelumnya aku minta maaf. Ibu meminta aku untuk menikah lagi. Katanya, ini demi kebaikan keluarga kita. Dia bilang, karena kita belum punya anak. Mungkin karena kamu mandul," ucapnya dengan nada lemah. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Kata-kata mandul, itu seakan menghancurkan seluruh harga diriku. Aku tak percaya ini keluar dari mulut Mas Reza. Orang yang seharusnya mendampingiku, bukan malah menikamku dari belakang. "Mas, aku tidak izinkan kamu untuk menikah lagi," kataku dengan tegas, menatap langsung ke matanya. "Apakah kamu sudah lupa apa yang telah kamu lalui bersamaku?" Mas Reza hanya diam. Kemudian aku menyuruhnya untuk dia menemui ibunya dan mengatakan penolakanku. Namun seperti yang telah kuduga, saat Mas Reza menyampaikan penolakanku kepada ibunya, Bu Ningsih langsung marah besar. Tak lama setelah itu, dia datang menemuiku dan menghujaniku dengan sumpah serapah. "Zahra, kamu itu memang perempuan yang tidak berguna. Rumah ini akan lebih baik tanpamu. Reza butuh istri yang bisa memberikan anak, bukan kamu yang mandul," teriaknya tanpa rasa iba sedikit pun. Aku menatap wajah Bu Ningsih, perempuan yang sejak awal pernikahanku sudah memperlakukanku seperti musuh. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku, membakar setiap sudut hatiku. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Reza berdiri di sana, membiarkan ibunya menghinaku tanpa melakukan apapun. Matanya hanya menunduk, seolah-olah dia tak berani menentang ibunya sedikit pun. Bahkan saat ibunya mengusirku, Mas Reza juga masih diam. Saat itu aku tahu, aku sudah tidak bisa lagi memiliki tempat di rumah yang kucintai ini. Dengan hati yang hancur, aku berjalan ke arah pintu, siap meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Ketika aku mencapai pintu keluar, Bu Ningsih menyentuh puncak rasa sakitku. "Kamu itu memang beban di rumah ini, Zahra. Beda dengan Karin. Dia adalah orang kaya, selevel dengan Reza. Mereka cocok, bukan seperti kamu." Kata-katanya terasa seperti racun. Air mataku menggenang di mataku, tapi aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Aku tahu ini belum selesai. Rasa sakit ini bukan akhir dari segalanya. Setelah aku keluar dari rumah itu, beberapa hari kemudian, kabar itu sampai padaku. Mas Reza dan Karin akhirnya menikah siri. Hatiku rasanya hancur mendengarnya. Ternyata suamiku benar-benar tidak punya daya di depan ibunya. Tak punya keberanian untuk mempertahankan pernikahan kami. Aku dibuang begitu saja.
seolah tak pernah ada artinya di kehidupannya. Namun mereka belum tahu bahwa penderitaan yang mereka berikan padaku hanyalah akan menjadi bahan bakar bagi rencana balas dendamku. Aku tak akan membiarkan mereka bersenang-senang di atas luka yang mereka ciptakan. Aku akan membuat mereka merasakan sakit yang lebih dari apa yang aku rasakan sekarang. Mereka pikir aku lemah. Tunggu saja karma yang akan datang. Dan saat itu tiba, mereka akan menyesal telah mengkhianatiku. Sementara di sisi lain, Mas Reza begitu ketakutan setelah mengusirku. Di ruang tamu ia sedang serius berbicara dengan ibunya. Bu, apa kita nggak keterlaluan memperlakukan Zahra seperti itu? Tanya Mas Reza dengan suara berat. Ada nada ragu dalam suaranya, seolah perasaan bersalah yang sudah lama ia pendam mulai keluar ke permukaan. Ibunya, Bu Ningsih, hanya mendengus sambil melipat tangannya di dada. Reza, kamu nggak usah mikirin wanita itu, bisa nggak sih? Katanya dengan nada sinis, seakan tak peduli sama sekali. Lagi pula, apa sih yang kurang dari kamu sekarang? Kamu itu sudah jadi manajer, punya rumah sendiri, dan yang paling penting, istri barumu Karin, orang yang kaya. Kamu harusnya bersyukur, bukan malah takut Zahra akan membalas dendam. Tapi Mas Reza tidak merasa aman seperti yang diucapkan ibunya. Hatinya gelisah, meskipun kini dia berada di dalam posisi yang terlihat nyaman. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua ini sebenarnya adalah hasil dari campur tanganku. Tanpa aku, dia tidak akan menjadi manajer. Rumah yang kini mereka tinggali, yang disangka Karin dan keluarganya sebagai rumah milik Mas Reza, sebenarnya adalah buah kerja kerasku yang selama ini aku sembunyikan kebenarannya. Reza sendiri memang tahu kebenaran itu, dan semakin hari, semakin sulit baginya untuk berpura-pura. Malam itu, di rumah yang sekarang ditempati oleh Mas Reza dan Karin, serta ibu mertua dan Gita, suasana terasa tegang meski tak ada perdebatan terbuka. Mas Reza nampak gelisah, duduk di sofa dengan tangan tergenggam erat. Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayangku. Bayangan itu tak mau hilang meski Ibu Ningsih berusaha menenangkannya. Aku takut, Bu, kata Mas Reza akhirnya mengakui. Aku takut Zahra benar-benar akan membalas dendam. Dia bukan perempuan yang sembarangan. Dia perempuan yang cerdas. Dan dia tahu setiap titik kelemahanku. Aku merasa semua ini bukan milikku, Bu. Semua yang kumiliki sekarang bisa saja hilang kapan saja, Bu. Ibunya mendesah keras, tak sabar dengan ketakutan yang dianggapnya tidak berdasar itu. Reza, kamu harus kuat. Wanita seperti Zahra itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Karin. Kamu sekarang punya istri yang sesuai dengan kelasmu. Dan kita gak butuh lagi perempuan yang mandul dan gak bisa ngasih cucu buat ibu. Bu Ningsih berkata dengan tegas, mencoba meyakinkan anaknya agar berhenti berpikir aneh-aneh. Di sudut lain, Reza menoleh ke arah Karin yang duduk tidak jauh darinya, sibuk dengan ponselnya, seolah tak ada masalah dalam hidup mereka. Dia merasa semakin terjebak dalam skenario yang diciptakan oleh ibunya dan Karin. Mereka mungkin melihat Reza sebagai pria yang sukses, tetapi di balik semua itu, Reza tahu betul bahwa tanpa aku, Reza bukanlah siapa-siapa. Sejak perceraianku dengan Mas Reza, aku memilih untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Meski rasa sakit dan pengkhianatan yang mereka timpakan kepadaku begitu besar. Aku tahu bahwa balas dendam terbaik membutuhkan perencanaan yang matang. Aku tidak ingin sekedar melampiaskan kemarahan, tetapi ingin memberikan mereka pembalasan yang lebih dari sekedar kata-kata. Aku ingin membuat mereka merasakan apa yang pernah aku rasakan. Rasa sakit tepat di tempat yang paling sakit. Aku meninggalkan rumah itu tanpa memikirkan hal lain selain tujuan utamaku melawan balik mereka. Dan beberapa hari kemudian, aku menyewa sebuah apartemen. Tempat ini tidak sebesar rumah yang dulu ku beli dengan jerih payahku, tetapi apartemen ini menjadi ruang di mana aku bisa menyusun kembali hidupku. Di sini, aku merasakan kedamaian-kedamaian sebelum badai balas dendamku yang akan segera datang melanda hidup Reza dan keluarganya tiba. Dengan hati-hati, aku mulai merangkai kembali jaringan yang dulu pernah kubangun. Aku menghubungi teman-teman lama yang bekerja di perusahaan dulu, perusahaan yang sama dengan tempat Mas Reza bekerja. Mereka adalah orang-orang yang masih setia padaku. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa kesuksesan yang diraih oleh Reza
tidak sepenuhnya hasil usahanya sendiri, melainkan karena bantuanku. Sore itu, aku memutuskan untuk menghubungi Reni, sahabat dekatku yang juga menjabat sebagai salah satu direksi di perusahaan tersebut. Reni adalah sosok yang selalu ada di sampingku, baik saat aku berada di puncak maupun saat aku terpuruk. "Zahra, kamu apa kabar? Tumben kamu nelpon." Suara Reni di telepon terdengar hangat seperti biasa. Namun aku bisa merasakan kekhawatirannya saat mengetahui kabar perceraian ini. "Aku baik-baik saja, Ren. Tapi ada banyak hal yang harus aku ceritakan padamu," jawabku dengan suara bergetar. Namun aku menahannya agar tidak terkesan rapuh. Kami pun bertemu di sebuah kafe. Saat duduk berhadapan dengannya, perasaanku campur aduk. Aku tahu bahwa ini adalah bagian dari rencanaku, namun menceritakan semuanya tetap terasa menyakitkan. Aku mulai menceritakan apa yang terjadi, dari perlakuan kasar Ibu Ningsih, sikap pengecut Reza yang tidak bisa lepas dari pengaruh ibunya, hingga bagaimana mereka mengusirku begitu saja. Saat sampai pada bagian tentang pernikahan Reza dengan Karin, aku bisa melihat ekspresi marah Reni berubah semakin tajam. "Zahra, ini sudah keterlaluan." Reni menepuk meja, suaranya meninggi. "Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Reza harus dipecat dari perusahaan ini. Aku bisa langsung mengusulkan itu ke dewan direksi besok." Aku menatap Reni dan merasakan dorongan kuat untuk mengatakan iya. Tapi tidak, ini belum waktunya. Jika Reza dipecat sekarang, itu terlalu mudah. Mereka tidak akan merasakan penderitaan yang seperti aku rasakan. Aku ingin lebih dari itu. "Jangan dulu, Ren," kataku dengan senyum kecil yang tersembunyi. "Aku punya cara yang lebih elegan. Biarkan mereka merasa senang dulu, merasa bahwa mereka menang. Nanti, kalau waktunya tiba, mereka akan terjebak dalam lubang yang aku buat." Reni memandangku penuh perhatian. "Apa rencanamu, Zahra?" Aku menarik nafas dalam. Aku ingin menghancurkan mereka secara perlahan. Reza mungkin terlihat seperti pria yang kuat dan sukses. Tapi kau tahu betul kan bahwa semua kesuksesannya itu tidak lepas dari pengaruhku. Tanpa bantuanku, dia bukan apa-apa. Kita mulai dari sana. Reni mengangguk, menyadari bahwa rencana ini jauh lebih besar dari sekedar pemecatan. "Baiklah, aku mengerti. Aku akan berada di belakangmu, Zahra. Kita akan melakukannya dengan hati-hati." Di sisi lain, kehidupan keluarga Mas Reza mulai terjadi masalah. Gita, adik perempuan Mas Reza, yang dulu begitu dibangga-banggakan oleh ibunya, kini menjadi sumber aib terbesar dalam keluarganya. Gadis yang selama aku tinggal di rumah itu hanya tahu bermalas-malasan, sibuk dengan urusan pacar, dan jarang sekali memikirkan masa depannya. Kini harus menanggung akibat dari perlakuannya. Kehamilan di luar nikah yang ditutupinya akhirnya terbongkar. Hubungan yang terlalu jauh dengan pacarnya itu berujung pada kehancuran tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi nama baik keluarganya. Yang lebih memalukannya lagi, video saat berhubungan intim Gita dengan pacarnya tersebar luas di media sosial, menjadi bahan gunjingan dan olokan orang-orang. Kampus tempat dia berkuliah segera mengambil tindakan tegas, mengeluarkan Gita dengan tidak hormat karena kasus itu telah mencemarkan nama baik institusi kampusnya. Berita itu menyebar dengan cepat, membawa rasa malu dan kehancuran yang tak bisa disembunyikan lagi oleh keluarga mereka. Bu Ningsih yang dulu selalu memuji-muji Gita di hadapanku, membandingkannya dengan aku, kini terpuruk oleh aib yang diciptakan oleh putrinya sendiri. Kebanggaannya terhadap Gita seketika sirna, digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Sementara itu, Mas Reza juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Dia berusaha menjaga citra dirinya, tapi reputasinya mulai goyah karena kasus yang melibatkan keluarganya itu. Gita sendiri merasa tidak kuat menghadapi hujatan dari dunia luar. Setiap hari ia dikucilkan, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Hinaan dan hujatan datang bertubi-tubi, membuat mentalnya semakin hancur. Gita tak hanya kehilangan kebanggaannya, tetapi juga akal sehatnya. Di rumah, Gita mengurung diri, menolak makan dan tak mau berbicara dengan siapapun. Kondisi mentalnya semakin memburuk,
Ibu Ningsih dan Mas Reza berkali-kali mencoba mendekatinya, tapi bukannya mendapatkan simpati atau pengertian, mereka justru diserang balik oleh Gita dengan lemparan barang-barang di kamarnya. Gita yang kini berada di ambang kegilaan, sering mengamuk tanpa alasan, berteriak histeris, dan terkadang bahkan melakukan kekerasan fisik pada dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Akhirnya, Bu Ningsih dan Mas Reza terpaksa membawa Gita ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Keputusan ini adalah pukulan telak bagi keluarga mereka, menandai betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Dengan berat hati, mereka membawa Gita ke rumah sakit jiwa. Dalam perjalanan, Gita meronta dan menangis, membuat Bu Ningsih merasa hancur. "Maafkan kami, Gita. Kami tidak ingin ini terjadi seperti ini," ucapnya penuh haru. Di rumah sakit, saat Gita diantar masuk, ia berbalik dan berteriak, "Lepaskan aku! Lepaskan aku dari sini! Kalian tidak punya hak untuk mengurungku. Aku tidak mau di sini." Dengan hati yang penuh kesedihan, Mas Reza dan Bu Ningsih meninggalkan rumah sakit, menyadari betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Gita yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Dan disinilah aku menyaksikan dari kejauhan bagaimana hidup mereka runtuh satu persatu, tanpa perlu aku bergerak sedikit pun. Karma sepertinya telah bekerja dengan sendirinya. Keluarga yang dulu menindasku, kini harus menghadapi penderitaan mereka sendiri. Aku merasa puas menyaksikan kehancuran yang menimpa Gita, tanpa perlu aku melakukan apapun. Karma benar-benar bekerja dengan sendirinya. Namun rencana balas dendamku terhadap Mas Reza dan keluarganya masih belum selesai. Setelah semua penghinaan yang mereka lakukan, aku tidak akan berhenti sampai Mas Reza benar-benar menyesal telah menceraikanku dan mengusirku. Aku tahu ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dengan bantuan Reni yang sudah berada di posisi strategis di perusahaan lamaku, aku berhasil ditarik kembali sebagai direksi di perusahaan yang sama dengan Mas Reza bekerja. Kini dengan posisi yang lebih tinggi, Mas Reza secara otomatis menjadi bawahanku, dan itu adalah pukulan pertama bagi dirinya. Ketika pertama kali dia melihatku kembali ke kantor, wajahnya pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketegangan terlihat jelas di matanya, dan saat itu aku merasa puas. Ini adalah awal dari semua yang aku rasakan. Mas Reza yang selama ini bersikap dingin dan sombong di depan keluarganya, kini hanya bisa terdiam saat berhadapan denganku. Ketakutannya sangat nyata. Mas Reza yang tertekan dengan situasi di kantor, akhirnya melakukan apa yang selalu ia lakukan, bercerita kepada ibunya saat berada di rumahnya. Namun Ibu Ningsih yang keras kepala dan penuh gengsi itu tidak menerima situasi ini dengan baik. Alih-alih memberikan nasihat yang bijak, dia malah menyuruh Mas Reza untuk segera keluar dari perusahaan yang aku pimpin. Menurutnya, Mas Reza tidak perlu tunduk kepada mantan istri yang dianggap rendah oleh keluarganya. Seperti biasanya, Mas Reza mengikuti perintah ibunya tanpa pikir panjang. Tanpa ragu, dia langsung mengajukan pengunduran diri. Aku dan Reni hanya bisa tertawa melihat betapa mudahnya Mas Reza dikendalikan oleh ibunya. Seolah-olah dia masih bayi yang belum bisa mengambil keputusan sendiri. Bahkan dalam hal yang sepenting karirnya, dia tetap tunduk pada kehendak sang ibu. Namun keputusan itu adalah kesalahan fatal bagi Mas Reza. Setelah keluar dari perusahaanku, dia mendapati bahwa tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Mas Reza tidak pernah menyadari betapa prestisiusnya perusahaan yang aku pimpin dan bagaimana pengaruh perusahaanku di industri ini. Dengan rekomendasi dariku dan CEO perusahaanku, reputasi Mas Reza hancur di mata perusahaan lain. Dia kini menjadi orang yang tidak diinginkan. Namanya menjadi daftar hitam di semua perusahaan. Ironi terbesar adalah ketika Mas Reza yang dulu begitu meremehkanku, sekarang harus merasakan akibat dari kesalahannya. Tanpa pekerjaan, tanpa dukungan, dia kini terjebak dalam hidup yang semakin sulit. Balas dendamku yang baru saja dimulai, dan aku tahu
bahwa penderitaan yang akan dia rasakan tidak akan berakhir di sini. Kehidupan Mas Reza dan keluarganya kini benar-benar berbalik 180 derajat. Karin yang dulu dipuja sebagai wanita kaya dan sukses, ternyata hanyalah seorang penipu. Mobil mewah yang pernah ia pamerkan hanyalah mobil sewaan, dan rumah serta keluarganya yang ia banggakan hanyalah kebohongan. Ketika kebohongannya terungkap, Bu Ningsih sangat marah. Namun bukannya merasa bersalah, Karin yang sudah terbiasa hidup dengan bebas malah melawan. "Apa-apaan ini, Karin? Jadi semua yang kamu omongin itu bohong?" bentak Bu Ningsih dengan wajah merah padam. "Memangnya kenapa, Bu? Urusan saya, bukan urusan ibu kan?" jawab Karin dingin sambil mengemasi barang-barangnya. "Kurang ajar ya kamu. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan kami begitu saja? Keluar kamu dari rumahku sekarang!" teriak Bu Ningsih. Karin hanya tertawa kecil, menatap Ibu Ningsih dengan tatapan meremehkan. "Oke, saya akan keluar sekarang. Lagian, mau keluar sekarang pun saya bisa. Toh ini kan bukan rumah saya." Karin melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bu Ningsih dan Mas Reza yang terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Karma terus mengejar keluarga Mas Reza. Suatu pagi, beberapa pengacara dan polisi yang aku minta bantuan mendatangi rumah Mas Reza. Dengan sikap yang tegas namun sopan, mereka meminta Mas Reza dan ibunya segera meninggalkan rumah tersebut. "Maaf Pak Reza, berdasarkan dokumen yang ada, rumah ini bukan milik Anda. Kami meminta Anda untuk segera meninggalkan tempat ini," kata salah satu pengacara dengan nada formal. Mas Reza langsung terpancing emosinya. "Apa maksud kalian? Ini kan rumah saya. Saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun," serunya dengan nada tinggi. "Kalau begitu, tolong tunjukkan sertifikat kepemilikannya, Pak," kata pengacaraku, Pak Arif, dengan nada tenang. Mas Reza nampak kebingungan. "Sertifikat apa? Saya nggak tahu sertifikatnya di mana sekarang." Pada saat itulah, Pak Arif mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menunjukkan sertifikat asli rumah yang terdaftar atas namaku. Wajah Mas Reza memucat, dan Bu Ningsih yang berdiri di sampingnya mulai menangis. "Tolong, beri kami waktu beberapa hari lagi, Pak," Bu Ningsih memohon sambil menggenggam tangan Mas Reza. Suaranya bergetar penuh kecemasan. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Rumah kami yang dulu sudah kami jual untuk biaya hidup dan pengobatan anak saya." Pak Arif menatap mereka dengan penuh simpati. "Tapi tugas adalah tugas. Saya harus menghubungi Bu Zahra dulu. Keputusan ada di tangan beliau." Telepon berdering di apartemenku. Pak Arif mengabarkan permintaan mereka. Aku mendengarkan semuanya dengan hati-hati, tapi hatiku sudah dingin. "Bu Zahra, mereka memohon diberikan waktu beberapa hari lagi, Bu. Bagaimana ini, Bu?" tanya Pak Arif melalui telepon. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tegas. "Tidak, Pak Arif. Mereka harus keluar hari ini juga. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini." Terdengar suara protes dari seberang. Suara Mas Reza terdengar putus asa. "Zahra, tolong, maafkan aku. Beri kami waktu, Zahra. Aku janji akan memperbaiki semuanya." Suaranya bergetar, terdengar seperti orang yang tak punya harapan lagi. Aku tersenyum dingin mendengar permohonan itu. Teleponku kututup. Tak lagi ingin mendengarkan permohonannya. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tetapi mereka harus tahu bahwa semua perbuatannya tak akan pernah luput dari balasan. Tak lama kemudian, polisi membantu mereka keluar dari rumah. Bu Ningsih menangis histeris sambil memeluk koper-koper yang mereka bawa. Sementara Mas Reza hanya bisa menunduk. Matanya kosong, penuh dengan rasa malu. Setelah Mas Reza dan Bu Ningsih pergi dari rumah itu, aku memutuskan untuk pindah dari apartemen ke rumahku sendiri, yang kini sudah kembali menjadi milikku lagi. Aku menelpon Reni, sahabatku sekaligus rekan kerjaku di perusahaan, yang sudah banyak membantuku. "Reni, terima kasih banyak ya. Aku sudah siap pindah dari sini," kataku lewat telepon sambil tersenyum. Reni tertawa kecil di ujung sana. "Akhirnya Zahra, kamu layak mendapatkan ini semua. Oh ya Ren, kalau kamu sempat, nanti mampir ya ke apartemenku, bantu-bantu aku pindahan."
kataku. Iya Zahra, bentar lagi ya, aku datang ke rumahmu, tutup Reni. Aku merasakan kemenanganku ini memang tidak lepas dari usaha Reni yang selalu membantuku. Bagiku, Reni adalah rekan kerja sekaligus keluarga yang sebenarnya, bukan seperti Mas Reza dan ibunya. Hari-hari yang kulewati setelah berhasil merebut kembali rumahku terasa seperti mimpi. Aku duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut ruangan, membayangkan rumah yang dulu terasa seperti penjara. Kini terasa seperti istana pribadiku. Aku tidak bisa menahan rasa puas yang memenuhi hatiku. Sebuah perasaan yang tidak pernah kubayangkan akan kurasakan. Namun kepuasan itu bukan hanya soal material, melainkan karena mereka akhirnya merasakan apa yang pernah mereka lakukan padaku. Aku bukan orang yang kejam. Setidaknya aku selalu meyakinkan diriku seperti itu. Tapi setiap kali mengingat bagaimana Bu Ningsih dan Mas Reza memperlakukanku, mengusirku dari rumah ini tanpa ampun, aku merasa berhak atas pembalasan ini. Semua ini bukan hanya soal balas dendam, melainkan pelajaran yang harus mereka terima. Pagi itu, setelah beberapa hari menikmati kembali rumahku, aku memutuskan untuk berangkat kerja lebih awal. Cuaca pagi itu begitu cerah, seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Dengan mengenakan setelan rapi dan hijab yang selalu menutupi auratku, aku keluar dari pintu depan rumah dan menuju mobilku yang sudah menunggu di garasi. Namun saat mobilku mulai melaju keluar dari gerbang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dua sosok berdiri di tengah jalan, menghalangi mobilku. Aku mengerutkan keningku, mencoba memastikan siapa mereka dari balik kaca mobil. Sosok itu terlihat kotor, lusuh, wajah mereka penuh dengan debu, rambut acak-acakan. Pakaian mereka sudah terlihat kumal. Aku memicingkan mata, mencoba mengenali mereka. Dan saat aku sadar siapa mereka, jantungku berdeguk lebih kencang. Mereka adalah Mas Reza dan Bu Ningsih, bekas suami dan ibu mertuaku, yang dulu mengusirku dari rumah ini tanpa belas kasihan. Tapi kini, mereka berdiri di depanku, tak lebih dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. Zahra, tolong maafkan kami, teriak Mas Reza. Suaranya serak dan penuh kepanikan. Mereka mendekati mobilku. Tangan mereka mengetuk-ngetuk jendela dengan keras. Mas Reza terlihat putus asa. Wajahnya pucat dan matanya bengkak, seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Sementara Bu Ningsih, yang dulu begitu angkuh dan tidak pernah mau menunduk, kini menangis terseduh-seduh. Matanya penuh dengan air mata. Zahra, tolong beri kami kesempatan. Suara Bu Ningsih hampir tak terdengar di antara isak tangisnya. Wanita yang dulu selalu merasa superior, kini nampak rapuh dan hancur. Aku duduk membeku di dalam mobilku. Otakku berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Mereka terlihat begitu menyedihkan. Aku teringat saat mereka mengusirku dari rumah ini, tanpa memperdulikan perasaanku. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera meraih ponselku dan menelpon satpam rumahku. Pak Burhan, tolong ke depan gerbang sekarang ya Pak. Ada yang menghalangi mobil saya, kataku dengan cepat. Beberapa menit kemudian, dua satpamku datang dan segera mengamankan Mas Reza dan Bu Ningsih dari mobilku. Mereka memisahkan kedua orang itu dari pintu mobilku dengan tegas tapi tetap sopan. Zahra, kami mohon. Mas Reza kembali mencoba berbicara. Suaranya semakin memelas. Kami tidak punya tempat lain, Zahra. Rumah ini satu-satunya harapan kami. Aku keluar dari mobil perlahan, berdiri beberapa meter dari mereka. Tanganku terlipat di dada, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Sebagian dari diriku ingin tertawa, tapi sebagian lagi merasakan rasa iba yang aneh. Melihat mereka dalam kondisi seperti ini, aku teringat bagaimana dulu aku berada di posisi mereka, tak berdaya, tersingkir tanpa ampun. Namun aku terkejut saat Mas Reza dan Bu Ningsih langsung berlari menghampiriku. Wajah mereka dipenuhi dengan air mata dan penuh penyesalan. Dalam sekejap, mereka bersujud di kakiku, menciumi kakiku, seakan ingin menebus semua kesalahan yang pernah mereka buat. Zahra, tolong maafkan kami. Bu Ningsih merintih, suaranya penuh dengan harapan. Sementara Mas Reza nampak putus asa, wajahnya dipenuhi dengan debu dan kotoran.
Kami sudah salah, Zahra. Kami tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Kembalilah kepada kami. Namun mendengar permohonan mereka, aku merasa hatiku kembali bergetar, mengingat semua kenangan pahit yang membuatku tersakiti. Rasa sakit yang dulu terpendam kini mulai muncul kembali. Betapa Bu Ningsih sering mencaci maki diriku, dan betapa Mas Reza yang terlalu bodoh mengikuti semua perkataan ibunya. Semua itu membangkitkan emosiku yang terpendam. Aku tidak percaya ada seorang sekejam kalian yang kini ingin kembali padaku tanpa rasa malu, kataku dengan nada dingin. Kalian datang ke sini seolah-olah semua itu bisa terhapus dengan permohonan maaf ini. Hatiku sudah terlalu sakit untuk menerima kalian lagi. Dengan perasaan yang mengombang-ambing, aku merogoh saku dan mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Ini untuk kalian. Tolong jangan ganggu aku lagi, ujarku dengan sinis, mengulurkan uang itu ke arah mereka. Mas Reza dan Bu Ningsih terkejut. Wajah mereka beralih antara bingung dan marah. Zahra, kami butuh lebih dari itu, Mas Reza hampir berteriak. Tetapi suara dan tangisannya hanya membuatku semakin tidak peduli. Reza, aku tidak mau lagi punya suami yang kayak bayi seperti kamu, yang selalu berada di bawah ketiak ibumu, lanjutku. Suara ini semakin meninggi. Dan kamu, Ningsih, jadilah mertua yang lebih bijaksana lagi. Jangan anggap menantu yang tidak punya itu sebagai beban. Jadikanlah dia sebagai keluargamu. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku kembali masuk ke dalam mobil. Satpamku segera menyingkirkan mereka dari jalan, dan aku bisa mendengar suara Ningsih yang terus menangis, memohon di latar belakang. Mas Reza hanya bisa terdiam, seperti sudah kehilangan harapan. Melihat mereka masih bersimpuh di jalan, rasanya seperti melepaskan beban besar dari pundakku. Saat mobil mulai melaju meninggalkan mereka berdua, aku bisa melihat Mas Reza dan Bu Ningsih masih tergeletak di trotoar. Wajah mereka penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Di satu sisi, mungkin bagi orang lain, tindakan ini sangat kejam. Namun aku tahu bahwa perlakuan mereka dulu jauh lebih kejam dari yang aku lakukan sekarang. Kepuasan itu bukan hanya karena aku lebih berhasil menegakkan harga diriku, tetapi juga karena aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berjuang sendiri dan meraih apa yang selama ini mereka anggap tidak mungkin untukku. Aku melaju semakin jauh, meninggalkan mereka dalam ingatan yang menyakitkan. Dalam perjalanan, hatiku berdebar-debar. Meski ada rasa puas, ada pula rasa kosong yang menggelayuti di dalam dadaku. Apakah benar ini yang aku inginkan? Menghancurkan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Mungkin inilah jalan yang harus aku tempuh untuk bisa melanjutkan hidupku. Dan dalam perjalanan pulang, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mendikte masa depanku. Aku adalah Zahra yang baru, seseorang yang kuat dan tidak lagi menjadi korban dari siapapun, termasuk mereka. Mobilku melaju perlahan meninggalkan mereka di pinggir jalan. Saat mobil semakin jauh, aku menoleh ke belakang, melihat mereka berdua duduk di trotoar, lemah dan tak berdaya. Aku mendesah panjang. Meski hati ini tak sepenuhnya bahagia, aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus aku ambil. Mereka perlu merasakan apa yang dulu pernah mereka lakukan padaku, dan sekarang mereka sudah merasakannya.